Oke, selamat malam Bapak Ibu. Seperti biasa ya, hari Senin berjumpa lagi dengan saya Chandra. Di mana malam hari ini kita akan bahas IHSG, eh, beserta sektor-sektornya dan saham apa yang menarik di minggu ini sampai dengan minggu depan. Oke, ya kita mulai ya dari IHSG-nya dulu nih. Nah, oke. IHSG seperti hampir sesuai dengan prediksi ya minggu lalu di sini, turunan di sini ya. Kita minggu lalu waktu itu di sini. Nah, ini sekarang lagi sideways ya. Ini hari Senin minggu lalu yang turunan dalam. Terus sekarang setelah hari Senin berikutnya sideways sampai hari Senin lagi. Nah, sideways ini akan berlangsung ya, akan berlangsung terus-menerus selama selama si harga saham ya, harga sahamnya atau IHSG-nya ini tidak mampu keluar dari sini ya, dari low atau high candle ini, gitu ya. Selama dia nggak mampu keluar dari range candle ini, ya akan di sini-sini aja terus, gitu. Tapi kalau dia mampu keluar naik breakout, ya potensinya lanjut naik ke sini, ya seperti yang kita apa namanya kita obrolin di minggu lalu ya. Tapi kalau ternyata breakdown, ya breakdown, amit-amit ya, breakdown dari low dari candle ini ya di 6559. Next support berapa? Next support yang di sini memang. Tapi kecenderungannya itu bukan ke support yang di sini, tapi akan langsung turun ke ya akan langsung turun ya nggak langsung turun yang langsung jebret gitu ya, tapi pelan-pelan pelan-pelan arahnya ke 6.000 ya. Ini yang udah saya bilang jauh-jauh hari. Kalau di sini nggak kuat, ya di area sini nggak kuat, arah penurunannya itu sampai dengan 6.000. Ya, tapi kalau ternyata di sini kuat dan ini dia di breakout high-nya, ya high yang di sini itu 6784, ini di breakout, potensinya ke sini, seperti itu. Ya, potensinya ke sini. Eh, Kena garis trendline, arahnya ke sini. Ya, ini sih kisaran 7 ribuan ya sementara ini ya. Cuman balik lagi, kalau ini makin lama bergerak naik ke atas, ya ini akan ke atasnya tuh makin lama makin kecil ya, karena eh, ini kan downtrend ya, downtrend line gitu. Jadi contoh misalnya ini sideways terus gitu kan, nanti baru tiba-tiba breakout. Nah, breakoutnya misalnya pas di sekitar sini gitu. Ya berarti paling cuma sampai sini langsung turun lagi gitu. Ya. Tapi kurang lebih prinsipnya adalah pada saat dia turun sini arahnya harusnya ke sini. Ya. Kalau secara pola harusnya naik ke atas atau mendekati downtrend line-nya ini. Tinggal nanti setelah dari sini, apakah dia koreksi atau dia malah lanjut naik. Seperti itu ya. Ini dari IHSG. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada ya? Oke. Nah, ini kan tadi saya bilang IHSG di tren menang apa pendeknya, ya ini tren pendeknya sideways. Ya. Tren jangka menengahnya sideways juga, ya sidewaysnya lebih lebar. Jangka panjangnya masih uptrend. Nah, seperti biasa pada saat sideways kita ngandalinnya indikator, ya indikator apa? Stokastik. Nah, sekarang kita coba pakai feeling. Ya, kita coba pakai feeling. Eh, kita coba pakai feeling. Nah, ini kira-kira mungkin gini ya. Oke. Pada saat mana saya ganti dulu.
Pada saat ini naik ke atas, ya, stokastik ini juga ikutan naik ke atas. Ya, bisa dilihat ya, kenaikannya ini eh, kenaikannya ini mengikuti arah dengan atau sejalan dengan stokastik ya. Naiknya makin tinggi, stokastiknya ini juga makin tinggi. Nah, sekarang kita bahas yang turun. Oh, sorry, sampai sini dulu. Sampai sini. Pada saat turun dari atas ini, ya, turun dari atas ini sampai sini, si stokastiknya kita lihat ya, dari puncak sini sampai bawah sini. Udah gitu, kalau kita lihat nih, stokastik yang berikutnya, dia naik pelan-pelan. Tapi kalau kita lihat yang di sini, harga sahamnya nggak kemana-mana. Betul ya? Betul ya? Jadi beberapa hari ini, yang di area sini ya, di area sini, harga sahamnya di situ-situ aja, padahal stokastiknya udah naik seperti ini. Gitu. Nah, sampai akhirnya harga sahamnya turun, stokastiknya dead cross. Ya, kalau berpotongan ke bawah kan kita sebut dengan dead cross. Dead cross turun lagi. Nah, kalau Bapak Ibu perhatiin, ya, apa yang terjadi di area sini? Setelah turun, dia naik ke atas. Nah, kita bandingin. Apakah sama dengan yang ini? Sama ya. Oh, jadi maksudnya gimana? Ya, maksudnya masih ada potensi untuk arahnya ke bawah sebenarnya. Masih ada. Ya. Kalau kita ngelihat kayak gini stokastiknya masih ada, tapi ada tapinya. Kan konfirmasi turun itu kalau berpotongan ke bawah. Ya, jadi kita eh, sementara ini ya kita lihat aja si stokastik ini apakah akan berpotongan ke bawah atau enggak gitu. Ya, siapa tahu si stokastik ini malah lanjut naik ke atas, terus turun lagi ke bawah, berpotongan maksudnya, berpotongan ke bawah setelah masuk ke area jenuh beli. Nah, ini membuka peluang masih bisa ke arah sini, gitu ya. Tapi kalau nggak sampai ke atas, nggak sampai ke area sini, ya, dia udah berpotongan ke bawah kayak yang di sini, ya siap-siap turun lagi, gitu. Ya, cuman sampai saat ini saya masih optimis kalau IHSG masih bisa naik melewati atau break high dari candle ini, ya, menuju sini 7.000. Ya, ini saya masih optimis di sini. Cuman memang perjalanan dari bawah sini sampai 7.000 sini itu nggak akan secepat yang di sini, ya, nggak akan secepat yang di sini, gitu. Ya, ini saya prediksi peak ya, saya prediksi peaknya itu di minggu depan. Ya, artinya di area sini tuh akan kenanya di minggu depan. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan plan saya. Ini besok dia bisa breakout, lanjut naik terus ya, pelan-pelan sampai minggu depan. Perkiraannya di antara Senin sampai Rabu lah ya. Mudah-mudahan sesuai gitu. Eh, di sini peaknya terus koreksi gitu ya. Oke ya. Mudah-mudahan sesuai dengan plan. Nah, kita mulai masuk ke pembahasan sektornya. Indeks siklikal. Kok lockout? Sebentar ya. Kok lockout?
Oke ya, kita mulai dengan pembahasan sektornya. Indeks siklikal. Oke, nah indeks siklikal kena trendline terus dia naik ya. Ini mirip sama kayak IHSG ya. Di sini ada apa namanya area sideways-nya nih. Nah, tinggal apakah dia bisa breakout closing ya. Breakoutnya closingnya. Ya. Ini kan tadi sempat breakout tapi ternyata closingnya di bawah itu. Jadi kalau besok indeks siklikal masih bisa naik lagi, ya itu berpotensi akan eh, membuat si indeks siklikal ini naik menyentuh trendline yang biru ini, ya yang udah kita buat jauh-jauh hari. Ya, ya kurang lebih di area 900 ini. Gitu ya. Kalau ini di breakout, nah baru kencang nih harusnya. Gitu. Di sektor ini kita masih ada MNCN, ya masih ada MNCN. So far masih oke. Ya, kalau hari ini juga Bapak Ibu lihat memang ada beberapa saham MNCN, grup MNC ya yang naik ya kayak Becap, DABP, IPTV, Kepik itu pada naik semua. Ya film BMTR, nah itu juga naik. BHIT-nya juga ikutan naik. Nah, ini kita akan cek lagi ya beberapa hari kemudian. Terus ini kita juga masih ada GJTL. Ya, memang saham-saham di sektor ini jarang ada yang cepat geraknya. Ya, mirip GJTL ini kita pegang dari 665 ya, 665 655 sampai sekarang ya meskipun pernah sampai 740 ya, tapi kita masih hold. Sekarang lagi di 685. Ini so far sih lagi sideways ya. Sideways ada potensi up. Terus ada MAPI juga masih ya masih sama. Cuman MAPI ini agak rawan. Nah, terus ada yang potensi menarik kita coba cari ya. Kita coba cek SCMA sama ERA. SCMA belum kemana-mana. ERA juga masih belum. Ya, masih belum breakout 535 meskipun ini udah di dekat-dekat area support ya. Cuman belum terlalu kelihatan sih. Oke, kita coba cek IPTV ya, yang tadi hari ini naik. Oke, IPTV ini lumayan ya. Hari ini naik, volume transaksi agak besaran dibanding beberapa hari yang lalu, meskipun secara rata-rata sih masih kurang ya. Masih kurang, tapi closingannya udah cukup bagus. Ya, closingannya udah cukup bagus. Kalau dia bisa bertahan di atas 112, arahnya ke 150. Terus kemarin sempat kita ada di Mari sama Aba ya. Kita coba cek ya. Cek dulu sebentar. Ya, ini Mari posisi udah di support ya. Ini area supportnya 142 sampai dengan 148. Ya, kalau dia bisa rebound di sini bentuk pola candle reversal itu menarik. Terus di sektor ini
Kita coba cek abanya. Aba bukan di sektor ini sih, tapi kita cek aja dulu ya. Karena biasanya sepaket dengan Mari. Oke, ya Aba tadi pagi udah sempat kena SL ya, karena breakdown dari area support yang di sini ya di 202 ya sempat kena SL, tapi ternyata candlenya doji. Nah, kalau candle doji ini kan sebenarnya nggak terlalu menggambarkan sesuatu ya, dalam arti demand sama supply-nya itu kurang lebih seimbang gitu ya, kurang lebih seimbang. Jadi ya kita akan pantau dulu nih, apakah di candle berikutnya atau beberapa hari setelahnya ada pola candle reversal atau enggak gitu ya. Kalau ada, nah ini menarik untuk kita masukin lagi karena secara time frame yang lebih panjang, kita lihat di weekly, ini sideways ya, low-nya tuh di sini 184. Nah, yang menariknya kalau candlenya ini bisa hijau ya, dalam arti minggu ini closing bisa di atas 220-an atau lebih bagus lagi di atas 230, itu bakalan menarik buat minggu depannya lagi. Tapi so far kita close dulu posisinya ya, karena kebetulan menurut saya porsi jenis sahamnya kebanyakan terlalu banyak, maksudnya terlalu banyak, dan kita memang mau fokusnya di sektor energi, khususnya batu bara ya. Jadi sektor siklikal paling itu dulu aja. Kita coba cek MPMX. Ya, MPMX juga masih belum ya. IMAS, kita coba cek IMAS. Oke, kita coba cek juga Kepik. Oke, Kepik nih boleh nih. Besok bisa buy on weakness di area 92 sampai 95 ya. Targetnya ke sini. Ya, targetnya ke sini, batas cut loss-nya di bawah dari 86. Ya, ini di sektor cyclical. Oh, tadi Net TV juga kenceng. Kita coba cek dulu Net TV. Net TV juga oke nih. Ya, bisa masuk kalau buy on weakness ya di 308, target 378. Kalau saya masih oke nih buat besok. Oke, itu sektor cyclical ya. Kita coba cari sektor lainnya. Healthcare. Nah, kalau secara sektoral, pergerakan saham hari ini itu didukung oleh sektor health yang naik 2% secara sektoral. Ya, yang naik 2% secara sektoral. Dan kalau kita lihat, ini entah ada apa gitu ya. Tiba-tiba hari ini kenceng. Ya, entah ada apa tiba-tiba hari ini kenceng. Nah, apa aja yang menarik? Nah, kita punya Same yang baru tadi pagi. Tadi siang masuk. Nah, kenapa masuk ini? Karena dia breakout dari trendline. Ini kalau, nah, gini ya. Dia breakout, targetnya terdekat sih ke sini, 450. Ya, ini buat mengkonfirmasi resisten yang ada di sini. Tapi kalau ini di breakout, lanjut ke 500-an. Ya, sampai sekitar sini. Nah, ya.
Nah, ini salah satu salah satu contoh yang bagus nih. Kalau misalkan eh, Bapak Ibu agak bingung sama kapan sih si stokastik ini menunjukkan pola lanjut naiknya atau uptrendnya. Padahal kan stokastik itu dipakai pada saat sideways. Nah, ini contohnya. Ini low, stokastiknya di low. Pada saat harganya sahamnya naik, ya stokastiknya juga ikutan naik. Nah, tapi stokastiknya nggak lama turun. Nah, padahal harga sahamnya nggak kemana-mana. Artinya kan dia sideways. Ya kan, dia sideways. Nah, konfirmasi stokastik pada saat mau perubahan dari sideways menjadi uptrend, yaitu polanya seperti ini. Naik stokastiknya sampai area jenuh beli, terus kemudian dia turun. Nah, tapi turunnya itu cuma sampai sekitar stokastik 50. Kemudian dia berpotongan lagi naik ke atas. Nah, ini artinya dia baru mau mulai uptrend nih. Ya, jadi pada saat udah nyampe area jenuh beli, jangan sampai turun masuk ke area jenuh jual. Seperti itu. Ya, jangan sampai turun sampai sini. Turun sampai sini pun nggak boleh loh. Ya, turun sampai sini pun nggak boleh. Ya, jadi harus kuat di atas dari stokastik 50. Meskipun sempat turun nih, ini kan stokastiknya di kisaran 46 ya. 46, tapi kemudian dia golden cross atau berpotongan ke atas. Nah, ini baru mulai uptrend. Nah, kapan dia mau mulai downtrend? Ya sama, kurang lebih. Nah, ini contohnya. Nih, ya. Ini kan stokastiknya mainnya di atas terus. Sampai suatu ketika harga sahamnya turun, gitu ya. Turunnya tuh stokastiknya baru masuk ke area jenuh jenuh jualnya itu lama, gitu ya. Setelah masuk pun pada saat mantulnya nggak sampai di atas 50 atau bahkan sampai di atas dari jenuh belinya gitu ya. Terus dia udah turun lagi. Nah, ini tanda-tanda dia ada tanda-tanda akan lanjut turun atau perubahan tren dari tren naik ke tren turun secara stokastik. Seperti itu. Ya. Ini bisa dilihat nih. Ya. Sideways. Sideways. Setelah nyampe puncak, turun lagi, dia naik lagi. Nah, ini baru uptrend. Ternyata balik lagi. Gitu. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau suka mantauin stokastik itu nanti bakalan berasa. Oh, ini bakalan kemana? Oh, ini bakalan kayak gimana? Gitu. Ya. Nah, yang tadi apa sih? Oh, IHSG. Jadi balik dulu ke IHSG ya. Nah, nih. Masuk ke area jenuh beli, turun. Nah, tapi turunnya nggak nyampe stok ini ya, di bawah dari, sorry, nggak masuk ke area jenuh jual. Dia naik lagi. Gitu. Dia naik lagi, pada saat naik, dia nggak masuk ke area jenuh beli. Terus dia turun. Nah, turunan yang berikutnya, dia baru masuk area jenuh jual. Jadi, dia cuman mau turun dari puncak sini sampai low sini. Ini bisa dibilang ribet banget gitu. Sampai berapa kali putaran gitu ya. Berapa kali putaran itu udah mati dead cross, golden cross gitu. Yang bagus tuh kan cuman satu kali gitu. Model kayak yang tadi gitu ya, kayak yang tadi. Udah naik, turun, nah terus dia naik lagi gitu. Langsung turun sini, terus dia naik lagi. Sorry, yang kayak gini ya. Turun sini, terus dia naik lagi. Nah, ini kan bagus. Makanya dia masih strong uptrend gitu. Ya, jadi mau kayak gini pun turun tapi nggak nyampe area jenuh ya. Kan nggak nyampe area jenuh. Dia naik lagi. Nah, naiknya juga sampai masuk ke area jenuh beli. Nah, itu menarik atau bagus gitu.
Tapi kalau yang model kayak gini, ini nggak bagus. Nah, ini juga sama. Jadi nasib IHSG ya, menurut saya ini akan ada di sekitar ini hari apa? Senin. Sekitar hari Rabu penentuan. Ya, sekitar hari Rabu penentuannya. Kalau hari Rabu bisa closing di atas 6 berapa ini? 6784 itu udah menarik. Ya. Potensi ke 7.000 semakin terbuka gitu ya. Tapi kalau enggak ya agak bahaya. Oke, kita lanjut ke IDX Health yang tadi ya. Nah, eh, tadi kita ada Kame yang udah bahas. Nah, berikutnya ada KF. Ini yang menarik. Supportnya kemarin di sini ya, support sideways ya di sini. Konfirmasinya gimana? Ya pada saat dia bisa balik lagi ke atas dari garis merah ini atau di 1375 dengan target ke sekitar 1580 sini ya. Ini juga sama ya, kita bisa pantau dari stokastik ya. Jadi ya memang kadang stokastik itu nggak bisa dipakai kalau lagi strong uptrend gitu ya, atau lagi trending. Tapi kalau nggak lagi trending ini bisa ya kelihatan perubahannya tuh bisa kelihatan. Ini contohnya nih, nggak sampai area jenuh beli turun lagi ya. Masuk naik lagi nggak nyampe jenuh beli turun lagi ya. Artinya apa kayak gini? Strong downtrend gitu ya. Jadi ini kan menarik. Cuman saya rasa ya kalau mau masuk ini jangan banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak karena memang lotnya nggak terlalu banyak ya. Jumlah lotnya nggak terlalu banyak yang ada di market. Nah, kalau KF bagus, enough-nya biasanya bagus. Ya, ini pun sama. Ya, ini harusnya masih bisa naik. So, harusnya minggu ini minggunya healthcare. Apapun yang harusnya ya, harusnya apapun yang Bapak Ibu beli di sektor health itu harusnya naik. Ya, beli aja salah satu apa atau salah dua misalkan. Harusnya naik. Ya, Mika ini udah mau uptrend lagi ya. Terus coba BMHS. Oh, BMHS-nya belum nih. BMHS-nya belum naik. DGNS-nya, DGNS-nya juga belum. Oke, kalau gitu sektor health tapi yang bisnisnya rumah sakit, rumah sakitnya untuk kesehatan, bukan rumah sakit untuk lahir anak ya, atau yang berhubungan seperti itu. Ya, harus yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, misalnya sakit apa, batuk pilek yang model kayak gituan lah ya. Obat-obatan juga bisa. Jarum suntik kita coba cek IRA ya. IRA-nya ya kalau dia bisa balik di atas 1370 oke sih. Ya ini lagi di ujung nih. Si stokastiknya udah mulai rada-rada belok. Kalau besok dia bisa breakout, ini bakalan bagus harus. Gitu ya. Oke, sektor eh, apa healthcare paling itu dulu ya. Paling itu dulu kita lanjut ke sektor berikutnya finance.
Sebentar. Oke, sektor finance ini udah nutup gap ya, Bapak Ibu ya, udah nutup gap, terus ada kena EMA. Ya, ini yang merah itu adalah EMA 13 ya, EMA pendek. Nah, stokastiknya bentuknya begini. Nah, ini ada potensi ya, ada potensi dalam beberapa hari lagi mungkin bisa naik ke sini, terus dia turun lagi. Ya, seperti yang saya bilang, target untuk koreksi dari IDX Finance itu masuknya di sini. Gitu. Jadi harusnya sih ya model kayak dead cat bonds ya, turun, rebound sebentar, masuk ke area sini atau kena minimal, terus dia turun lagi. Ya, begitu pula dengan sektor bankingnya, sektor bankingnya, saham-saham bankingnya gitu. Ya, jebol, nah ini sideways. Nah ini BCA contohnya, cuma nyampe sini doang kan, area sekitar berapa nih? 56 ya. Paling tinggi 56 terus dia turun. Ini kalau besok sama lusa turun lagi, ya udah ini udah pasti jebol ini. Yang di sini ini udah pasti jebol. Gitu. Arahnya ke sini. Ya saya bukan mau nakut-nakutin ya, tapi ya teknikalnya begini memang. Karena saya sempat bilang dari jauh-jauh hari BCA mau ke 6.600, 6.400, nakut-nakutin katanya. Sebelum itu saya bilang IHSG mau ke 6.700-an, waktu IHSG di 7.300, bilang nakut-nakutin. Ya, oke. BBRI gimana? Ya, ini area buy pertama ya, area buy pertama, area buy kedua, area buy ketiga. Area buy pertama beli mantul naik, ya, mendekati area sini ya, mendekati area resisten nih 62, 60 gitu. Ini kalau beberapa hari lagi dia nggak bisa break high yang ada di sini di sekitar 4.200 dan nggak bisa lewat ini, ya akan turun lagi ke sini. Jangan bingung, jangan takut juga gitu. Karena kan udah dikasih tahu jauh-jauh hari, udah dikasih tahu kalau udah sini potensi mantul atau misalnya di sini potensi mantul, tetap ini area buy yang kita kasih. Ya, tinggal disesuaikan aja. Misal masuk di sini, oh mantul, ya udah jual dulu di sini. Turun lagi ke sini, ya beli lagi. Nah, di sini beli lagi dan nggak mantul misalkan, siap-siap beli di sini gitu. Ya, beli di sini, mantul lagi ke sini, ya jual dulu boleh. Nanti turun lagi ke sini, beli lagi. Habis turun lagi ke sini, ternyata nggak mantul, malah turun lagi ke sini, ya beli lagi gitu. Ya, sampai akhirnya Bapak Ibu akan punya harga yang cukup rendah. Ya, jangan lupa belinya pakai money management. Gitu. Tinggal diatur aja money manajemennya. Yang jelas makin bawah porsinya harus makin besar dibanding yang di atas. Ya, misalnya di sini 10%, di sini 20%, ya di sini 40% boleh, 50% boleh. Bukan dari total dana Bapak Ibu ya, tapi total dana yang Bapak Ibu rencanakan untuk beli BBRI. Gitu. Misalnya saya punya dana 1 miliar, saya rencananya beli BBRI 200 juta, ya berarti di sini 10% dulu misalnya. 10%-nya bukan dari 1 miliar, tapi 10%-nya dari 200 juta. Gitu. Ya, artinya di sini 20 juta. Di sini 40 juta. Di sini ya sisanya. Misalkan gitu ya, misalkan. 10, 20, 70. Wow. Gitu ya. Kalau misalkan di sini 70% kebanyakan, ya udah 30% aja dulu.
Berarti kan total belinya 60% dari 200 juta kan. Nanti pada saat confirm rebound, karena pasti pada saat dia mau confirm reversal, ya itu akan bentuk pola, itu pasti. Ya, pasti akan bentuk pola. Polanya bukan pola candlestick ya, tapi polanya pola chart. Itu baru confirm. Tapi kalau cuma pola candlestick, ya itu paling reversal biasalah, technical rebound seperti biasa gitu. Harus bentuk pola, itu baru akan confirm. Ya. Next, BBNI gimana? Ya, BBNI. Nah, sini mantul, turun lagi sini. Nah, sini beli nggak? Ya kalau belum punya ya boleh beli sekali. Nanti baru beli 2 kali yang kedua di sini. Gitu. Tapi kalau saya yang saya bilang, saya lihat kalau kondisi sekarang ya, kondisi sekarang kan nggak ada pola candle kan. Ya ngapain saya beli di sini gitu. Mendingan saya tunggu dulu. Pada saat di sini memang ada pola candle. Tapi sekarang nggak ada pola candle. Ya ngapain dibeli gitu. Ya. Bank Mandiri. Sama ya, sideways, ini masih ada potensi turun ke sini. Oke. Nah, untuk sektor finance, ini yang menarik itu malah yang kecil-kecil. Kalau kemarin saya sempat bilang Arto, ya, saya sempat bilang kemarin itu minggu lalu ya. Arto potensinya ke arah 5.000. Ini berapa sih? Oh, belum saya gambar ya. Oh, perasaan saya udah gambar. Ya, potensinya, oh bukan, 5.700 ya apa waktu itu. Ya sekitar 5.700 lah waktu itu ya. Potensinya ke sana ya. Cuman ternyata nyampe sini dia malah mantul ya. Malah mantul dan sekarang ini ada di area resisten ya, dekat-dekat area resisten, stokastik juga udah jenuh. Ya, ini kita akan harus lihat dulu respon marketnya gimana. Apakah dia bisa masuk ke kotak sini terus dia turun atau gimana? Yang jelas kalau untuk sekarang saya nggak berani rekomendasi Narto. Ya, lebih baik kita tunggu dia turun. Ya, dan niat turunnya sampai mana. Bank-bank kecil yang menarik yang lain itu ada BPKP. Ya, BPKP ini menarik. Ya, ini potensi eh, apa namanya? Bentuk falling wedge ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu pasang indikator MACD ini harusnya ada, kalau nggak salah ingat ya, ini ada divergence, bullish divergence dari BPKP. Coba kita pasang dulu. Nah, nih ya, kelihatan ada bullish divergence. Eh, jangan pakai itu deh. Ini aja. Nah, ini turun, ini naik. Gitu ya. Jadi ada bullish divergence. Harusnya ini bagus. Ya cuman karena eh, apa namanya kita mau fokusnya di sektor energi terutama batu bara. Jadi kita nggak sementara nggak masuk ke bank dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya apa namanya dana lebih, ya mungkin bisa dimasukin ke sini gitu ya. Target puncaknya di 232 ya. Ya sementara sih terdekat di 204. Ya memang jaraknya udah cukup dekat ya, tapi breakout 204 ini malah mengkonfirmasi akan adanya potensi ke 232 itu ya. Jadi masih tetap menarik gitu. Terus bank yang menarik lagi
BHBP ya hari ini naik cukup lumayan ya kena resisten di MA34 ya ini seperti biasa kita coba cek eh, historinya ya kita coba cek historinya MA34 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 sekalinya dia breakout MA34 dan kuat di atas MA34 langsung dia naik gitu ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ini pun sama. Ini kalau dia ternyata besok breakout lagi MA34-nya di breakout ya ini harusnya akan lanjut. Ya, harusnya dia akan lanjut. Akan lanjut ke ya sini. Ya, kurang lebih di situ. Sampai sini. Gitu ya. Ini BPKP menarik. Cut loss-nya di mana? Ya, sini aja cukup. Di bawah 113 cut loss lagi. Ini kalau Bapak Ibu mau masuk nih. Targetnya sini. Target ujungnya untuk sementara. Oke, next. Baca juga menarik. Ya, baca juga menarik. Ini kita bisa lihat ya, kena MA34 turun, MA34 turun. MA34 turun, ini juga sama. Ya, MA34 hari ini di breakout. Nah, menarik akhir artinya kan. Ini juga sama ada divergence dari MACD juga. Mana ya? MACD-nya datar, tapi ini ya turun. Ya, targetnya kemana? Ya ke sini. Kalau mau masuk bisa masuk di sini ya, MA34 151. Kalau mau dikasih range ya kita kasih range sampai sini. 151 144 sampai 151 dengan target 194 maksimal. 194 sampai 199. Sorry, sebelum itu ada di sini ada resisten. 174. Ya, jadi tinggal Bapak Ibu atur resikonya aja. Kalau misalnya memang mau trading di sini. Ya. Terus ada backup, ini juga lumayan menarik. Ya, backup ini kurang lebih mirip-mirip nih stokastiknya ya, ada divergen dari stokastik. Cuman yang jadi masalah di sini stokastik itu kan periodenya stokastik MACD ya. Stokastik stokastik lagi. MACD itu kan time frame-nya lebih panjang dibanding stokastik. Ya, jadi harus lebih sabar gitu. Kalau stokastik kan periodenya ini kan saya pasang di 533. Jadi time frame-nya lebih pendek gitu. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa ada rotasi di sektor finance dari yang tadinya big bank, itu rotasinya ke saham-saham bank yang lapis 2 ataupun lapis 3. Ya. Oleh karena itu sekarang kita nggak bisa ngandelin si sektor finance ini buat menggerakkan IHSG. Kenapa? Karena yang ngegerakin sektor finance itu kan big bank. Nah, big bank itu cenderung koreksi. Ya, cenderung koreksi, sedangkan yang cenderung naik itu adalah bank-bank mini gitu.
Jadi kita nggak bisa ngandelin itu. Kalau mau trading di bank mini ya kita nggak bisa ngebandingin saham apa sektor finance dengan saham-saham bank mini gitu, nggak bisa. Karena yang ngegerakinnya udah buka apa namanya sektor finance itu yang ngegerakin tetap blue chipnya gitu ya. Jadi bank-bank kecil itu menarik. Hampir semua bank-bank kecil ya, dari INPC, itu menarik. Nah, cuman kali ini kita masuknya ke Cevin, Klipan Finance. Ya, masuknya ke Klipan Finance. Ya, masuknya ke Klipan Finance. Ini area resisten yang kalau misalnya kalau bisa di breakout itu harusnya akan kenceng. Ini akan kenceng. Bisa sampai kita sini. Ya, harusnya bisa sampai 350. Ya, jadi saya nggak pilih bank untuk kali ini, tapi saya pilih sektor finance. Sektor finance, apa namanya? Ini bisnisnya leasing. Klipan Finance itu leasing. Nah, kenapa Klipan Finance? Dulu saya pernah pernah ini ya, pernah kerja di leasing ya. Kebetulan saya tahu Klipan Finance ini salah satu leasing yang cukup banyak kasih pembiayaan ke alat berat. Ya, alat berat itu kayak Komatsu, produknya United Tractor ya. Ya, Komatsu PST 300 atau kita sebutnya biasanya ekskavator gitu ya. Yang rata-rata banyak dipakai PST 200. Nah, banyak kasih pembiayaan ke sana ya. Di mana sekarang harga batu baranya naik, harga batu bara naik karena permintaannya tinggi gitu ya. Dan perusahaan batu bara itu masih produksi eh, batu baranya yang normal gitu. Bukan yang produksinya dikurangin, enggak, produksinya normal atau malah ada beberapa yang ditambahin produksi. Karena dia harus ekspor ke luar negeri di mana permintaannya naik di sana gitu ya. Jadi ini yang menarik menurut saya. Terus kita punya bank juga ya, Amar. Nah, Amar ini ya so far sih masih oke ya. Jangka pendek selama dia bisa breakout di high yang di sini 316 ya. 316 kalau dia bisa di breakout ini dia baru akan lanjut naik. Tapi kalau enggak ya akan di sini-sini aja terus range-nya gitu ya. Dan kalau kalau enggak salah ya, kalau enggak salah dengar rumornya ini mau red issue ya. Rumornya mau red issue setelah red issue yang beberapa bulan kemarin itu udah berhasil. Nah, rumornya ini mau red issue lagi. Ya, kita lihat aja. Apakah akan benar red issue? Hmm, untuk sektor finance sementara ini dulu. Sementara ini dulu. Kita lanjut ke sektor berikutnya. IDX Infra. Oke, indeks infra so far kemarin itu Senin di sini.
So far masih sideways ya, masih sideways. Ya mudah-mudahan dia nggak bikin low baru ya, low baru di bawah ini gitu ya, supaya dia bisa naik terus. Nah, di sektor ini kita coba lihat saham-saham konstruksi ya. Nah, ini ada di support, candlenya lumayan menarik ya, butuh satu candle lagi supaya lebih confirm. Was kita gimana? Was kita masih belum terlalu kelihatan, adinya juga sama, masih belum terlalu kelihatan. Oh ya, ngomong-ngomong Adis, mau remind aja Adi Karya itu infonya kuartal ketiga kan ada red issue ya, sedangkan Waskita Karya di kuartal keempat. Nah, harusnya ini red issue terakhir di tahun ini ya, sorry, di tahun ini untuk sektor konstruksi. Harusnya setelah red issue-nya semua udah selesai, tahun depan harusnya waktunya jalan sih. Oke, yang kemarin ngehits itu tower. Tower naiknya kenceng. Ini udah kita gambarin jauh-jauh hari ya. Waktu itu kita sempat rekon pas di sini kalau nggak salah. Kena sini kita harapin breakout, ternyata nggak breakout, turun malah. Ya. Nah, Tower, TOWR ini naik kenceng tuh karena katanya grupnya Jarum ya, Pak Hartono bersaudara itu katanya mau tender offer saham TOWR di harga 1.300, makanya dia naiknya kenceng seperti ini. Nah, terus gimana dong? Ya, tunggu koreksi aja dulu, kan nggak mungkin naik terus kan. Kalau memangnya naik terus sampai anggaplah 1.500, ya tetap tunggu koreksi belinya gitu. Kalau kecuali memang Bapak Ibu mau scalping. Ya, kalau mau scalping bisa kayak gitu. Tapi kalau nggak mau scalping, ya jangan. Scalping itu kan resikonya juga cukup besar ya. Kalau misalnya ternyata tiba-tiba marketnya atau harga sahamnya berubah arah, ya mau nggak mau kita harus cut loss. Gitu. Kalau yang nggak tega cut loss, ya jangan. Ya, jadi oleh karena itu saya masih diam aja di TWR. Ya, saya nungguin turun. Ya, mirip sama kayak batu bara ya. Saham-saham batu bara tuh saya udah agak lama nggak pegang batu bara gitu. Setelah turunan kemarin, nah itu baru saya mulai beli di batu bara seperti itu. Hmm, Nah, untuk di sektor ini kita coba cek DG. Nah, ini DG candle hari ini doji ya. Candle hari ini doji. Ya, kalau satu candle lagi hijau gitu ya, bentuknya marubosu dan bisa closing di atas 124, ini yang menarik. Akan menarik. Targetnya masih di 147 yang terdekat ya. Closing. Stop loss-nya di sini untuk sementara. Kecuali dia bisa breakout 124, nanti stop loss-nya dia langsung naik ke sini. Gitu ya. Jadi sebenarnya potensi risk and reward-nya udah cukup minimal ya. Udah cukup kecil gitu. Cukup rendah. Cuman saya tetap nunggu satu candle dulu. Artinya nunggu besok. Meta. Ya, cuman ini sahamnya pergerakannya cukup liar ya. Ini batas cut loss-nya itu ada di sini ya batas cut loss-nya. Targetnya di sini yang terdekat. The next itu di sini.
200. Ya. Kalau mau beli gimana? Ya beli besok langsung juga nggak apa-apa. Ya, saat beli di 150, batasi resiko di bawah 132, target terdekat 170, artinya kurang lebih hampir 1:1 gitu ya. Tapi kalau 1:1 nggak siap atau terlalu kecil, ya jualnya di sini 200-an. Ya, artinya bisa sekitar 1 banding berapa? 1:2,5 mungkin. Gitu ya. Di sektor ini konstruksi udah, kita coba bahas komunikasi juga tadi sebagian udah ya. Kita bahas sen dulu sebentar. Ya, ini sen kita akan lihat 1-2 hari lagi ya. Kalau dia nggak bisa balik ke atas sini, atas 178, ini kita akan cut loss saja. Balik ke sektor telekomunikasi, ada EFCL. Kita coba cek, masih nggak menarik. Telkom, masih kurang menarik. Isat, masih nggak menarik juga. Friend, ya untuk Friend, nah ini agak rawan ya. Kalau modelnya seperti ini, arahnya itu turunnya bisa lumayan dalam. Ya, jadi di area sini kayak gimana? Ya jangan beli dulu. Ya di area sini ya jangan dibeli dulu. Karena ada potensi untuk turun dalam. Oke, kita lanjut ke sektor berikutnya ya. Industrial. Ya, sektor industrial turun mendekati garis merah, dia sempat rebound dan sekarang sideways ya. Sideways, arahnya masih sama, cenderungannya naik sebentar untuk turun lebih dalam. Ya. Nah, cuman di saham ini saya nggak akan seperti biasa ya, saya nggak bahas Astra. Ya, karena udah dikasih jauh-jauh hari Astra ininya. Jadi kita akan bahas BMTR yang kita pegang. Ya, so far masih oke. Ya, so far masih oke. Ya, kita harus lihat dulu di sini dia kuat atau enggak. Ya, sekali lagi dia uji area resisten. Terus kemungkinan yang menarik berikutnya ada BHIT. Ya, meskipun confirmnya di atas 66, tapi hari ini 61 volumenya udah cukup lumayan, posisi stokastik yang sideways-nya lagi ada di tengah-tengah. Jadi harusnya bakalan menarik nih kalau besok masih bisa lanjut. MLPL. Ya, MLPL masih sideways. Ya. Sideways, next resistance 157. Kita lewatin dulu. Nah, kemarin tuh sempat saya rekomendasi CAKK ya, tapi memang nggak di grup ya. Saya cuma rekomendasi di sini. Nah, ini harusnya udah oke sih. Kemarin tuh 4 Juli posisi di sini. Nah, ini bagus sih. 106 breakout, next target sini. Ini udah masuk area target. Nah, ini kan ada naikan panjang nih. Terus turunnya juga lumayan dalam. Artinya di sini adalah resisten kuat. Nah, kalau misalkan dia bertahan atau bisa breakout resisten kuat ini, itu next targetnya jauh.
Ini saya ubah ke weekly ya. Nah, nih. Resisten berikutnya di mana? Di sini. Nah, 165 sampai dengan 186. Ya, ini jadi target selanjutnya. Cuman, ya ini kalau mau sampai sini ya harus di minggu ini. Kalau nggak di minggu ini nggak sampai sini, potensinya lebih arah koreksi. Ya, jadi kalau mau masuk buat saham ini ya buat scalping aja. Jangan nahan lama-lama. Oke, kita lanjut ke sektor berikutnya. IDX apa nih? Basic. IDX Basic. Ya, ini harusnya naik nyampe sini. 1248 terus dia turun lagi atau set test dulu ngebentuk suatu pola. Ya, karena menurut saya dari target penurunan saya sih udah capai ya di sini. Karena bawahnya nggak ada lagi kan. Jadi harusnya udah capai di sini. Nah, sahamnya itu kita coba cek Antam. Antam juga udah capai area target koreksinya gitu ya. Harusnya di sini dia sideways membentuk suatu pola mungkin gitu ya. Membentuk suatu pola. Nah, kalau kita lihat saat ini ya, saat ini ada potensi dia bikin divergence dengan catatan besok wajib naik. Ya, divergence stokastik catatannya besok wajib naik artinya besok closing apa candle-nya harus hijau. Ya, candle-nya harus hijau. Baru divergence-nya ini terpenuhi. Gitu ya. Terus Inco. Ini juga ada potensi divergence. Ya, divergence. Tapi besok candle-nya harus hijau. Minimal kalau untuk Inco, ya kalau bisa sampai 5475 besok. Kalau besok nggak hijau gimana, Pak? Wah, agak rawan. Agak rawan. Gitu ya. Terus tinsnya gimana? Tinsnya kita coba lihat tinsnya. Tinsnya nggak ada yang cukup signifikan ya dari sisi pola indikator maupun eh, apa namanya divergensi gitu. Cuman di sini ada yang namanya inset bar. Nah, jadi untuk teens ya paling rekomendasinya tuh pada saat buy break di 13 berapa ya? Oh, salah. Masih sama. 1390. Ya. Break itu terus harusnya akan ke sini. Sekitar 1545-an. Ya, resikonya di sini di 1295 gitu. Terus yang menarik lagi itu kayaknya kertas-kertasan udah mulai menarik.
Ya, ini supportnya udah kita buat. Dia mantul di support, volumenya juga cukup lumayan. Nah, ini kalau besok dia bisa bikin new high, ya itu udah confirm. Cara jangka pendek dia akan naik. Next, target pertama 82 lah ya, kurang lebih. Terus ada MDKA. Oh ya, tadi INKP bagus, Tekimnya juga ikutan. Nanti kita akan bahas. Ya, ini MDKA barusan tadi hari ini ya direkomendasi. Ini juga sama, ada potensi divergence. Ya, jadi besok harusnya hijau. Harus hijau candlenya, sorry. Kalau nggak hijau ya harusnya nggak lama kena stop loss. Ya, jadi ini udah cukup bottom, ya dekat-dekat area support. Ya sekitar sini supportnya. Harusnya udah cukup oke. Tekim. Ya, Tekimnya kurang lebih lumayan juga lah. Sama ya. Tapi untuk Tekim target terdekat sementara di sini 6650. Oh, kagok. Ini ada gap sampai nutup gap. Tuh ya. Low risk ini. Terus di sektor ini hmm, cukup menarik ya. Ada beberapa yang menarik ya. Kayak AGI. Ini kalau saya bikin trendline. Oh, sorry. Ya. Pas closingnya pas di area trendline. Ya, artinya kalau besok bisa closing candlenya hijau di atas trendline, ya masih bagus. Cenderungannya malah baru mau mulai tren naiknya gitu ya. Tapi kalau ternyata closingnya merah di bawah trendline, ya mungkin akan set twist dulu sebentar selama dia kuat di atas 1890 ini. Areanya masih bisa naik. Next, ESA. Ya ini turunnya udah cukup lumayan dalam ya. Tapi target sementara masih di 930 dulu. Saya gambarin dulu deh. Ya 925 lah boleh. Ya, resikonya di bawah 695, targetnya 925. Kalau mau beli, ya kalau mau beli di sini boleh 780. Oke, terus ada Avia ya yang kita punya di sektor ini yang sudah sebentar lagi mendekati target ya, tapi ini karena naiknya udah cukup tinggi gitu ya. Ini minggu ini harus keluar. Ya, minggu ini harus keluar dan kemungkinan habis keluar kita akan lihat dulu 3 harian seperti apa gitu ya. Yang nggak sabar ya mungkin kalau naik besok naik lagi udah langsung jual dulu juga boleh, silahkan gitu ya. Yang jelas stop lossnya udah mulai dinaikin nih di sini. Besok stop lossnya akan naik lagi ke sini 890-an kurang lebih.
Oke, kita lanjut ke sektor berikutnya. IDX transportasi. Ya, ini masih sama ya. Breakdown support turun, dia naik ya, atau technical rebound. Nguji support yang kemarin, kalau dia nggak kuat crossing di atas itu selama beberapa hari, ya sekitar 3 hari maksimal, ya potensi turun dulu, lanjut ke arah sini. Ya, target koreksi ke arah sini. Jadi untuk sementara, kalau kita masuk ke saham ini ya hanya sesaat ya. Kita coba cek asanya. Masih kurang oke. Kalau BERT-nya juga masih kurang oke. So, untuk saham di sektor ini kita lewatin dulu ya. Kita lanjut ke IDX Tekno. Ya, IDX Tekno minggu lalu saya sudah sempat bilang potensinya adalah koreksi ya. Ya, potensinya adalah koreksi. So, untuk IDX Tekno kita lewatin dulu ya. Kita masuk ke IDX non cyclical. Oke, ini IDX non cyclical ya. Nah, ini kalau saya boleh ngomong, ini juga ada yang namanya divergence. Nah, ini turun. Gitu ya. Nah, konfirmasinya eh, kalau misalkan si low dari MACD yang ada di sini, ini dijebolin. Artinya apa? Ini kan udah jebol. Ya, artinya kalau satu candle lagi candle merah atau bukan bentuk marubozu begini, ini potensinya adalah low yang ada di sini, potensi di breakdown menuju ke sini untuk sektor indeks non cyclical. Nah, ngaruhnya kemana? Atau saham yang menarik apa? Yang masih di lever ya. Menurut saya so far masih oke, terutama besok kalau candlenya hijau. Kalau candlenya merah agak rawan memang. Terus kedua, CBP ini juga so far sih masih oke, tapi ada lihat kalau ngelihat dari pola candlenya atau per candlenya, ini kelihatannya udah agak-agak jenuh gitu ya. Nah, yang bikin turun itu adalah gudang garam sih sebenarnya hari ini. Yang bikin berat. Karena gudang garam ini ngasih dividen 7%. Ya. Ini pola candle-nya juga lumayan menarik sih. Kita akan lihat dulu besok kayak gimana. Ini kalau di sektor non cyclical ini itu dulu paling ya. Kita coba pindah ke IDX property. Masih sama ya, masih strong downtrend IDX property. Kita lewatin dulu aja, kita pindah ke IDX energi.
Nah, ya. Indeks energi. Nah, ini ada pola yang namanya insight bar di sini dan di sini. Selama candle indeks energi nggak mampu closing di atas 1676 atau nggak mampu dan nggak mampu breakdown dari 1613 ya akan ada di sini terus sideways artinya. Ya. Jadi sejak candle ini sampai sekarang sideways. Dan seperti biasa, sideways kita andalinnya stokastik. Nah, ini kalau ini kan lihat stokastiknya berpotongan ya, berpotongannya ke bawah, tapi nggak ke bawah-bawah banget gitu. Dalam arti kalau besok hijau ini harusnya lanjut naik. Ya, kita tinggal berharap sama indeks energi. Di mana indeks energi masih punya potensi untuk nutup gap di sini. Gitu ya. Ya, begitu pula dengan saham-sahamnya kayak Adaro. Masih punya potensi untuk nutup gap. Terus selain Adaro ada Indi ya, kita rekom. Nah, ini minimal dia harusnya besok hijau lagi. Harum juga sama. Nah, kalau Harum sebenarnya kalau dari candlestick-nya cukup lumayan sih. Ini 1460 kalau saya perhatiin tuh berapa hari kemarin 1460 tuh jadi support kuat ya. Ya, itu kan area masuk kita ya. Menarik. Terus ada Doit, itu juga menarik. Ya, Doit, terus ada Bumi, juga menarik. Cuman Bumi memang belum masuk ke rekom kita. Ya. Tapi so far ini menarik. Area resisten 7880, next 8789. Ya, kalau mau masuk, monggo silakan. Batasi resiko paling rendah di sini, 62, paling rendah. Kalau mau dinaikin kemana? Ke sini. Nah, 66. Oke ya, so far beberapa saham di sektor energi ini cukup banyak yang menarik ya Bapak Ibu. Cukup banyak yang menarik, cuman kalau kita bahas satu-satu, wah nanti sahamnya jadi kebanyakan. Kita ke beberapa saham itu aja dulu ya. Oke, ada yang mau ditanyain sampai sini? Oke, SMA ini agak kurang menarik ya. Eh, agak kurang menarik. Kenapa kurang menarik? Sebenarnya kalau dilihat ini ada pola atau ada potensi pola double bottom gitu ya. Double bottom. Cuman biasanya kalau yang disebut double bottom atau double bottom yang bagus, sentuh support gitu ya. Terus langsung naik. Nah, SMA beda. Sentuh sini,
sideways gitu ya. Naiknya nggak langsung, ya itu agak kurang bagus sih sebenarnya. Gitu. Memang ini udah di dekat support, menarik, resikonya juga kecil. Cuman menurut saya ya sayang dananya kalau misalkan memang ada dana gitu ya, masukin ke saham ini, resikonya kecil memang, tapi ya paling potensinya sideways dulu gitu. Mungkin dia mau bentuk pola dulu ya. Ya model seperti ini, falling wedge itu bisa juga. Jadi sebaiknya ya kita lihat dulu arahnya mau kemana. Jangan terburu-buru masuk. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, saya lupa kasih tahu ya. Indeks energi ini kan tadi sideways ya. Sideways. Nah, kalau udah sideways ini terus dia breakout ini kan arahnya ke sini. Nah, ini saya perkirain ini ada di kena peak sini itu kisaran nih, ini kisaran. Kisaran Senin atau Selasa minggu depan. Kena ke sini kisarannya. Ya, paling cepat itu Jumat. Ya, kita akan lihat lah. Coba lihat dulu kayak gimana. Ya, yang jelas seperti yang saya sempat bilang, kalau suatu saham dalam tren naik terus dia mau tiba-tiba reversal, itu dia harus membentuk suatu pola, ya. Dan menurut saya ini dengan kenaikan ini akan membentuk suatu pola. Ya, entah itu polanya jadi racing wedge misalkan, atau misalkan polanya adalah descending triangle, itu juga bisa. Ya, jadi kita nggak tahu pola apa yang akan terjadi. Cuman pasti akan membentuk suatu pola. Karena kenaikannya udah sangat-sangat tinggi sekali, atau curam sekali. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, untuk hari ini sampai di sini dulu aja. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam dan happy trade. Happy cuan.